berhenti. Udah. Stop. Putri. Narik becak sampai ke sini. Baru pertama kalinya ya. Becak itu masuk kantor. Bilangkan sama orang tua kamu, Put. Kalau punya profesi jelek jangan diturunkan sama anaknya. Gak usah bawa-bawa nama orang tua. Untuk biaya operasi pun aku harus tiap hari narik becak. Sebelum aku bisa membayar operasi itu, bapak aku nggak bisa dioperasi. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya. Aduh, mati lagi. Kita parkir dulu. Ya, mundur. Mantap. Posisi yang pas. Semoga hari ini banyak pelanggan. Becak aku kan udah cantik, udah harum lagi kayak orangnya. Masa iya sih nggak ada pelanggan? Ya Allah, kemarin kan udah sepi pelanggan. Semoga hari ini rame ya, biar aku bisa nabung. Saya kemarin aku udah nggak dapat penghasilan, hari ini juga nggak dapat penghasilan. Tapi aku percaya rezeki itu udah Allah yang ngatur. Kita hanya perlu berusaha. Kalau usaha kita masih belum mendapatkan hasil yang pas, berarti usaha kita kurang. Pokoknya nggak boleh patah semangat. Pak Ferry sudah datang. Iya. Mari kita sambut. Selamat pagi, Pak Ferry. Selamat pagi. Iya. Oh iya, Dina. Iya, Pak. Kamu sudah menemukan yang kemarin saya tugaskan? Mohon maaf, Pak Ferry. Saya belum menemukan orang yang Pak Ferry cari. Dan kriterianya juga gak ketemu, Pak. Saya merasa bersalah sama orang itu. Waktu itu hujan sangat lebat. Dan gelap juga. Apalagi kabutnya sangat tebal. Waktu itu aku merasa menabrak seorang tukang becak. Terus bodohnya diriku waktu itu, aku merasa ketakutan dan aku lari. Aku kabur gak nolongin tukang itu. Jadi aku merasa bersalah sama orang itu. Jadi aku putuskan untuk mencari dia. Kalau begitu, biar saya bantu cari sama Bu Dina, Pak. Iya, Pak, benar. Boleh. Terima kasih ya. Kalian udah mau bantu kesusahan saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh ya, Din. Iya, Pak. Untuk schedule hari ini, tolong kamu batalkan semua ya. Baik, Pak. Saya ingin mencari tukang beca itu. Baik. Saya masih hafal betul. Tapi waktu itu nggak jelas sih wajahnya. Tapi untuk kriteria fisiknya, saya masih hafal. Saya ingin mencari dia. Baik, Pak. Dan untuk kamu, Adi, Baik, Pak. kamu stay di sini, urusin semua yang ada di kantor ini. Siap, Pak. Kalau ada apa-apa, telepon saya. Siap, Pak. Oh ya, Din, Iya, Pak. kamu tetap mencari ya. Baik. Katanya mau dibantu sama Adi. Baik, Pak. Cepet aja nikah. Nikah sama ini. Aku nikah sama kamu. Ih, amit-amit aku nggak mau nikah sama kamu.
Siapa juga yang mau sama kamu? Lagian kamu tuh bukan tipe aku. Kamu tuh pendek orangnya. Kamu bilangin aku pendek. Kamu aja pendek. Gak usah sok kepedean deh. Kamu tuh gak tinggi. Setidaknya aku lebih tinggi dari kamu sedikit. Aku bantuin kamu ya karena aku kasihan. Kamu gak usah kepedean deh. Denger deh, aku tuh gak kepedean. Tipe cowok aku tuh tinggi, putih, ganteng, gak kayak kamu. Kalau kamu begitu, mendingan aku gak usah bantuin kamu deh. Biar kamu tuh kecapean sendirian. Ya udah. Aku bakal laporin kamu ke Pak Ferry. Ya udah, laporin aja sana. Ya udah, nanti kamu turun jabatan mau? Dan gitulah Bu Dina. Kalau misal aku dipecat, nanti aku bakalan nganggur. Dan setiap hari aku gak bisa ngeliat Bu Dina. Katanya gak suka. Ya namanya juga cowok Bu Dina. Aku juga gak mau, gak suka sama kamu. Ya kan harus gengsi dikit kan, gak ngaruh Bu Dina. Sadar diri, jaga penampilan kalau mau sama aku. Dengar, harus nurut pokoknya. Ayo. Iya. Rame banget ya, hari ini pada weekend nih. Cuma aku yang nggak tahu tujuan hidup ini mau kemana. Tuh, lihat, orang-orang pada bahagia banget ya. Aku kapan ya bahagia? Hidup nggak ada beban, tiap hari tuh jalan-jalan terus. Tapi enggak nih, yang namanya orang hidup ya, tiap hari tuh harus mikir, tiap hari juga ada aja masalah. Kayaknya otak aku ini butuh refreshing deh. Bukan cuma masalah-masalah terus yang nempuk di otak aku. Lihat orang tuh ya pada jalan aja, nggak ada beban apa gitu. Jadi iri ya sama orang. Tapi nggak boleh iri dong. Hidup itu kan dijalanin, dinikmatin, disyukurin apa adanya. Itu Putri ya? Aku pikir dia itu cewek dari mana, ternyata cewek Putri. Ih, kok malah punya kerjaan kayak gitu sih? Daripada hidup aku itu mikirin beban sendiri di dalam masalah-masalah hidup aku, lebih baik aku meluapkan semuanya sama Putri. Putri, sekarang kamu udah narik beca ya, Put? Iya, kamu mau naik beca? Kamu mau berangkat kerja ya? Enggak usah sotoy jadi orang ya. Aku tuh nggak mau berangkat kerja, aku tuh lagi mau liburan, mumpung weekend. Jadi pekerjaan kamu sekarang nih ya, Put, mau meneruskan petuah-petuah kamu yang udah dulu itu yang udah berhenti narik becak. Sekarang kamu mau gantiin posisi bapak kamu narik becak. Ya emang kenapa, Vin? Gak ada yang salah kan sebagai profesi tukang becak. Lagian aku itu narik becak ya bukan karena untuk meneruskan petuah-petuah yang seperti kata kamu itu. Kenapa? Ya aku cuma ngisi waktu kosong aku biar lebih bermanfaat gitu. Lagian aku juga lagi butuh uang. Halah, percuma, Put, kalau kamu itu mau mengisi waktu kosong kamu itu di sini. Itu nggak bakalan berfungsi buat otak kamu. Seharusnya ya kamu itu liburan, kamu tuh cari hiburan. Iya, tapi aku memaklumin sih dari kata-kata kamu yang katanya kamu itu butuh uang. Ya, aku maklum kalau sekarang hidup kamu lagi kesusahan, lagi cari-cari kebutuhan untuk dapat uang. Aku cuma mau kasih saran ya, kalau lagi kerja itu dilap dulu air mata kamu. Tahu kalau hidup kamu itu lagi sedih, tapi nggak usah nangis di depan becak kamu ini. Aku nggak nangis, Vina. Ini tuh keringet aku lagi. Siapa yang nangis sih? Keringet ya? Ya iyalah. Lagian ya setiap orang itu memang butuh liburan seperti yang kamu bilang. Tapi karena kondisi aku seperti ini ya, daripada aku buang-buang uang untuk liburan, mending aku kerja. Kan enak bisa dapat uang. Lagian ya aku anggap ini tuh liburan tahu. Sekalian aja refreshing ngeliatin orang, seliweran, mondar-mandir. Apalagi kalau nganterin pelanggan, kan sekalian jalan-jalan tuh. Aku kasih tahu ya sama kamu ya, kamu itu punya tenaga cewek. Kalau kamu mau kerja ya harus meminimalisir tenaga yang ada di dalam diri kamu sendiri. Kerja kayak gini, kamu tuh emang nggak bisa ya, Put? Cari kerjaan yang lebih
baik daripada bapak kamu, daripada keluarga-keluarga kamu. Ya bisa sih, Vin. Aku tuh mau cari kerjaan yang lain tuh bisa-bisa aja. Cuman, kamu tahu kan bapak aku itu profesinya sebagai tukang becak. Jadi, aku juga pengen ngerawat becak ini. Bapak aku lagi sakit sekarang. Daripada terbengkalai becak ini, ya mending aku pakai buat cari penumpang aja. Iya, kalau emang rezeki kamu itu lancar dengan becak kamu ya nggak apa-apa sih. Tapi selancar-lancarnya rezeki ya kalau cuma narik becak kayak gini berapa sih, Put? Iya, lancar enggaknya itu kan udah diatur sama Allah. Jadi ya aku tinggal berusaha aja. Buktinya bapak aku meskipun sebagai tukang becak bisa nyekolahin aku sampai lulus. Aduh, Putri, nggak usah dibanggain. Setiap orang tua itu pasti bisa nyekolahin anaknya. Meskipun juga nggak disuruh ya, kewajiban orang tua itu harus nyekolahin anaknya. Tapi Put, tanpa terkecuali anak itu harus lebih baik daripada orang tuanya. Kalau sama-sama punya kerjaan nih kayak gini narik becak, itu bukan lebih baik, yang ada itu lebih buruk. Vina, nggak semua orang tua itu bisa menyekolahkan anaknya dengan baik. Cuma orang tua yang bertanggung jawab aja yang bisa. Lagian kenapa sih, Vin? Apa yang salah dengan profesi sebagai tukang becak? Lagian ini profesi yang mulia kok. Bisa nganterin orang, biar orang itu nggak capek, nggak kepanasan, biar cepet sampai tujuan. Yang penting aku bisa hidup mandiri, Vin. Setidaknya aku bisa meringankan beban orang tua aku. Nggak kayak kamu. Ya meskipun kelihatannya kamu itu modis, tapi hidup kamu itu masih serba ketergantungan. Nggak bisa berdiri di kaki sendiri. Cukup ya, cukup kamu ngomong kayak gitu. Yang ada orang miskin itu ya sama aja, tetap aja membanggakan kerjaannya. Udah, cukup, nggak usah ngomong. Apaan sih? Dia yang mulai, dia yang kena mental. Aku pikir pelanggan, ternyata malah sihir yang datang. Ih, selin banget sih si Vina. Ngapain juga sih ngurusin hidup orang? Lagian terserah aku kali mau jadi tukang becak kek, mau jadi tukang ojek kek. Yang penting kan halal. Aku juga lagi butuh uang buat biaya berobat bapak aku. Tapi ya udahlah, biarin aja. Lagian omongan si Vina kan gak ada yang benar. Udah nggak usah dimasukin ke telinga. Pokoknya aku harus semangat hari ini. Aku harus dapat banyak penumpang. Aku harus bisa nabung biar bapak bisa berobat dan bapak bisa sehat lagi. Harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya penumpangnya? Biasanya jam segini kan banyak tuh yang butuh becak. Pak Ferry, Saya mau keluar. Nanti kalau saya panggil, kamu segera datang ya. siapa? Apakah Bapak butuh pengawalan, Pak? Gak usah. Saya mau sendiri. Oh ya, ini dasi untuk kamu. Pakai aja. Buat apa, Pak? Saya itu bodyguard, Pak. Nggak pakai dasi, Pak. Biar tambah rapi. Rambut itu cukur lagi. Nggak sangar, Pak. Kalau dipotong, Pak. Baru pertama kali ini aku mau mendaftarkan diriku untuk melamar di kantoran. Kalau dipikir-pikir, kalau nggak kerja itu nggak enak, nggak megang uang, kesana kesini nggak ada tujuan. Mumpung hari ini ada lowongan pekerjaan, aku harus memberanikan diri. Siapa tahu aku mempunyai rezeki dan bisa diterima di kantoran. Ya udah, bismillah aja. Hangatin motor supaya mesinnya itu tidak kaget. Gak hidup. Riwayat dari nenek moyang nih. Metikku ini gak apa-apa. Meskipun jadul, yang penting bisa jalan dulu ya. Nanti setelah aku mempunyai motor baru, baru kamu dimuseumkan. Aku harus cari kemana lagi ya? Dari tukang beca yang aku temuin, gak ada satupun yang persis waktu malam itu. Aku merasa bersalah banget sama dia.
Semoga aja dia itu masih hidup waktu itu. Semoga aja nggak apa-apa. Aku merasa sangat berdosa kalau semisal dia kalau kehilangan nyawanya. Pasti dia punya keluarga yang harus dia nafkahin. Aku harus cari dia. Kalau nggak ada di pasar ini, mungkin dia itu ada di pasar sebelah. Tapi aku coba telusurin dulu di pasar ini. Semoga aja dia ada di sini, mangkal di sini. Semoga aja ketemu ya hari ini. Alhamdulillah. Ya. Nah, sip. Posisi enak ini. Alhamdulillah. Hari ini udah dapat 4 penumpang. Tapi lumayan juga ya udaranya hari ini. Panas, gerah. Kayaknya sebuah enak tuh. Tapi aku kan harus nabung, nggak boleh boros. Nggak apa-apa, hausnya ditahan dikit. Minum air putih aja deh. Tapi seger kayaknya ya kalau tenggorokan aku ini dikasih es buah kayak gitu. Tapi sayang, meskipun satu porsi cuma 5.000, tapi 5.000 kan juga berharga. Ditahan dulu deh. Nanti kalau ada rezeki lebih, baru aku beli es buah. Mana ya? Sepanjang jalan ini nggak ada becak sama sekali. Kayaknya ini beca motor waktu itu. Iya ya, nggak salah lagi. Ini dia. Tapi kok tukang becanya cewek? Waktu itu sepertinya cowok. Coba aku tanya sama dia, siapa tahu ada yang sama becanya. Permisi Mbak. Becak Mas, becak. Bentar ya Mas ya. Halo? Iya betul. Ada apa ya dokter? Oh, biaya operasi ayah ya. Ya, ini saya lagi berusaha dokter. Saya minta keringanan waktunya ya. Secepatnya kok. Saya juga mau kalau bapak saya itu cepat sembuh. Iya dokter. Saya usahakan secepatnya kok untuk biayanya. Pasti yang punya beca ini adalah bapak dia. Berarti waktu itu adalah bapak dia yang aku tabrak. Jadi nggak salah lagi, becak ini pada malam itu yang aku tabrak. Semoga uang ini cukup untuk biaya operasi dia.
Rasanya dia lagi kebingungan cari uang operasi. Aku taruh mana ya? Aku taruh dalam kotak ini aja. Nanti kalau semisal kurang, nanti aku akan tanggung semua biaya operasinya. Tapi aku akan cari informasi dulu. Apa benar bapak dia adalah orang yang aku tabrak malam itu? Iya. Baik dokter, terima kasih ya sekali lagi. Saya janji, saya usahakan secepatnya. Duh, gimana ya? Maaf mas, maaf. Saya tadi ada telepon penting. Mas mau saya antar kemana? Nanti saya kasih tahu jalannya. Ya sudah. Ngomong-ngomong maaf ya, bukan maksud saya tidak sopan untuk menguping, tapi saya sedikit mendengar percakapan kamu di telepon barusan. Bapak kamu sakit? Iya mas, bapak lagi sakit. Kenapa? Waktu itu bapak itu sampai lembur, pulangnya sampai malam karena kita butuh uang. Terus waktu itu keadaan juga hujan deras, tiba-tiba bapak ditabrak deh sama mobil. Terus yang nabrak tanggung jawab? Yang nabrak pergi. Ya akhirnya bapak nggak bisa narik becak lagi. Terus sekarang? Udah. Mas, silakan naik. Kok saya jadi malah curhat sih. Maaf ya mas ya. Ya nggak apa-apa. Mari. Kemana ini arahnya mas? Kamu lurus aja, belok kanan. Oh, lurus belok kanan. Iya, sebentar. Ternyata benar. Orang yang aku tabrak waktu itu adalah bapak dia. Semoga tidak terjadi apa-apa sama bapak dia. Siap mas? Iya mbak. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Kalau kayak gini terus nggak ada perubahan di hidup aku, pasti aku bakalan selalu dibilang bergantung sama hidup orang lain. Aku harus cari cara nih. Aku kan punya sinyal Vero, siapa tahu Vero tuh bisa bantu aku. Ya, Vero itu katanya sih mau ngelamar kerja atau cari-cari loker gitu deh. Kan banyak tuh nanti Vero, siapa tahu Vero ada info loker nih. Harus cari loker nih, nggak bisa nih, aku pasti dihina terus. Ya tapi aku kalau disuruh kerja kayak Putri, narik becak ke sana ke sini kayak gitu nggak mau lah. Ya kali cewek cantik kayak aku narik becak. Masih lama. Pendaftaran kan jam 10 baru dibuka. Ya udah, jalan dulu.
Ada apa, Vina? Kamu mau kemana? Gini, Vin. Aku itu pengen melamar kerja. Soalnya kan gak enak tiap hari itu nganggur kesana kemari gak ada tujuan kan. Dan sekarang aku pengen memberanikan diri. Kan percuma ijazahku sudah S1, Vin. Masa iya mau ditidurin terus. Ini ijazah harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Udah ya, Vin. Aku berangkat dulu ya. Aku masih belum selesai ngomong loh. Kalau kamu ada info loker, aku mau juga dong. Kan kamu nggak kasihan nih sama sahabat kamu ini. Aku itu udah lama sih nganggur. Kita kan udah bestie udah lama. Kamu tahu nggak info loker buat karyawati, buat cewek kayak aku? Ada. Karyawati ya? Iya. Kebetulan di tempat aku melamar pekerjaan ini dibutuhkan cowok dan cewek. Oh, pria dan wanita gitu ya? Iya. Ya udah kalau kamu mau ikut melamar kerja ya udah ayo. Loh, tapi aku masih belum siapin lah, masih belum beli amplop kayak yang kamu. Terus aku masih belum nulis CV-nya, terus surat lamarannya. Terus gimana dong? Kamu niat mau kerja atau tidak, Vin? Kalau nggak mau ya nggak usah, biar aku berangkat dulu nih. Ya niat sih, Fer. Tapi kan aku kesini niatnya mau tanya-tanya loker dulu. Nggak taunya kamu udah mau ngelamar. Ada. Ya udah kamu siapin ijazahnya kamu sana. Ya. Udah ayo bonceng. Iya, nanti mampir ke rumah ya. Ya, meresahkan kamu, Vin. Aku pengen melamar kerjaan, Vin. Jangan diganggu-ganggu, Vin. Ya ampun, Fer. Gitu banget sih sama teman sendiri. Ya, lagian aku mau berangkat, kamu itu menghalang pekerjaan aku. Iya. Udah ayo, cepetin beresan. Fer, nanti kalau udah dapat gaji beli motor ya. Turun aja, Vin. Sana ke rumahnya, Vin. Ambil ijazah kamu, Vin. Iya, enggak deh, aku nebeng deh. Udah nebeng masih menghina motorku. Ini nenek moyang yang beli, Vin. Oh, siapa nenek moyang? Iya, nenek moyang. Jual sawah ini. Permisi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Menjelang siang, Pak. Ada keperluan apa Bapak datang ke sini? Loh, mau melamar kerjaan, Pak? Jadi kamu itu adalah calon karyawan di sini? Iya, Pak. Saya adalah calon karyawan di sini. Nih, Pak. Jam tangan saya sampai ngembun, Pak. Hujan, Pak. Kalian adalah salah satu contoh calon karyawan yang tidak baik. Pak, kita udah berangkat itu jam 9, Pak. Nyampenya jam 11 ini, Pak. Iya. Jam 9. Seharusnya kamu itu jalan dari rumah kamu jam 7 pagi. Kalau kamu memang punya niatan untuk bekerja di kantor ini. Iya kan jam 10 bukanya, Pak. Saya itu nyampe jam 11. Bapak tahu sendiri kan, barusan hujan deras, Pak. Kamu ngomong di sini teriak-teriak kayak preman aja. Ada pepatah mengatakan, Gimana, Pak? lebih baik menunggu daripada ditunggu. Lebih baik sholat daripada disolatkan. Loh, Pak, tolong dong, Pak. Kalau ngomong nggak usah ngaco ya, Pak. Bapak- Kita di sini ini masih hidup. Bapak mau ngomong jalannya kemana tuh, Pak? Kalau ngomong itu jalannya yang tepat, Pak, supaya Bapak tidak sesat. Hanyalah pepatah. Ini hanyalah tutur kata. Ya, saya mengerti, Pak. Itu hanyalah kata-kata. Ya Baik, udah. Pak. Saya boleh masuk nggak, Pak? Saya itu mau mencalonkan diri saya untuk menjadi karyawan di sini. Saya sangat bersemangat, Pak. Merdeka, Pak. Merdeka, Pak. Ya sudah, kalian berdua saya maafkan. Tapi lain kali kalau kalian berdua ini sampai telat lagi, saya tidak akan segan-segan untuk mengusir kalian berdua dari kantor ini. Siap, Pak. Masuk. Baik. Ngomong sama sapam seperti ini, Vin. Kenapa, Vero? Harus nada tinggi, hanya kata-kata, hanya rangkai kata-kata, hanya pepatah katanya. Ayo cepat. Iya, Pak. Aduh. Ingat ya, jangan ramai di dalam, karena di dalam lagi ada rapat penting. Baik, Pak. Pak, nanti pita suaranya awas putus. Penyanyi biasa, Iya. penyanyi lokal. Iya, Pak. Misi, Pak. Sip, Pak. I'm sorry, Pak. Udah nyampe, Vina. Wah, motor di sini nih tahun-tahun terbaru ya, Fer. Punya kamu.
2009, Vin. Udah gak usah mengejek. Rezeki orang itu tidak tahu. Siapa tahu aku diterima, kamu tidak. Nanti kamu bakal nangis. Tapi ngomong-ngomong ini, Vin. Anak semanja kamu itu bisa mau melamar pekerjaan ada apa? Mimpi apa? Ya karena aku ini punya alasan, Vero, nih ya. Ini punya kamu. Nih ya, Ver, aku tuh tadi dihina loh sama Putri. Kamu masih ingat Putri kan? Pasti kamu nggak tahu, pasti kamu nggak ingat. Aku yang dibilang ketergantungan di hidupnya orang lain, aku yang nggak bisa hidup di kaki sendiri. Lebih baik aku berusaha sendiri daripada aku kesana kesini nggak punya kerja kan? Iya, aku tahu. Putri itu, memang dia sudah kerja. Udah. Jadi apa? Nurusin usaha ayahnya. Oh, tahu kan? Beca, ayo. Ya, narik beca. Gitu banget ya kalau curhat sama cowok. Seharusnya, Fer, kamu itu harus kasihan ya kamu, Vin. Fer, tungguin aku. Permisi, Pak. Iya, ada apa, Mas? Kedatangan saya ke kantor ini, Pak, pengen melamar pekerjaan, Pak. Ya siapa tahu saya mempunyai rezeki jadi karyawan di sini, Pak. Ini dikumpulkan kemana ya, Pak? Berkas saya, Pak. Ke Bapak ya? Mohon maaf, Mas. Saya bukan petugas HRD. Untuk ruangan HRD, Mas tinggal lurus saja terus belok kanan. Di sana ada ruangan HRD. Oh, jadi berkas ini dikumpulkan ke pihak HRD ya? HRD. Oh iya benar, Iya. Mas. Bapak selaku apa di sini? Saya di sini sebagai marketing pemasaran, Mas. Oh, sebagai marketing ya? Iya benar. Untuk HRD itu beda lagi. Biasanya yang ngurus untuk HRD itu namanya Bu Dina. Oh, yang mengurus untuk menerima calon karyawan baru Bu Dina. Iya. Bu Dina ya? Bu Dina. Kirain Bu Bu Dina. Vina. Mohon maaf ya, Pak. Memang teman saya seperti ini. Ini orangnya, Mas. Bu Dina. Bu Dina. Urus nih. Aku soalnya lagi sibuk. Sibuk-sibuk mulu. Ibu Dina ya? Iya. Gini, Bu, saya pengen melamar pekerjaan, Bu. Ini surat-suratnya, Bu. Saya juga. Permisi ya, Mas. Iya. Oh, iya, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Pacarnya Ibu ya? Dia. Enggak, bukan. Dia cuma karyawan. Ibu, Iya. boleh apa? HRD kan? Iya bener. Ya, gimana, Bu? Saya langsung ke ruangan Ibu atau gimana? Atau langsung direview sekarang, Bu? Interview, Bu. Interview. Pak, Bu, untuk saat ini cuma penerimaan surat lamaran pekerjaan. Nanti kalau semisal surat lamaran pekerjaan kalian diterima oleh perusahaan, pasti akan dihubungi oleh perusahaan kita. Begitu ya, Bu? Ya. Jadi kita menunggu di sini atau pulang dulu, Bu? Jadi Bapak dan Ibu boleh pulang dulu. Baik, Bu. Dan nanti kalau semisal udah dapet telepon dari perusahaan, kalian kesini pakai baju putih hitam ya. Iya, Bu. Hitam putih, Bu. Ya, jangan sampai telat. Nggih, Bu. Sip. Jam berapa biasanya, Bu? Jam 8. Jam 8 harus ada di perusahaan ini? Ya, udah Bu. standby di sini. Nggih. Tapi Bu, itu pasti dikonfirmasi lagi kan? Pasti diterima ya, Bu? Atau kita bisa menunggu berapa hari seperti itu? Makanya sholat, Vin, berdoa. Masalah diterima endaknya itu ya nanti ya, Bu. Iya, bener banget. Ya udah Pak, Bu, saya masih banyak pekerjaan, jadi kalian bisa pulang dulu dan saya permisi ya. Bu, namanya Iya. saya perkenalkan, Bu. Ya, Vero, Bu. Dina. Vero. Iya. Vina, Bu. Iya, Dina. Beda tipis. Tangannya kok dingin, Bu? Iya, gak apa-apa. Permisi ya. AC. Oh iya, lu. Gak kayak kamu, Vin. Makannya cakalan, tahu, tempe, terong. Desa banget. Kalau itu, Vin. Vero, bentar. Ini berarti kan masih belum pasti ya? Kita masih harus nunggu panggilan lagi. Aduh, aku pikir udah pasti keterima. Ya kamu daftar di rumah nenek moyang kamu pasti diterima, Vin. Kiri ya. Ya, Mas. Buka buruan.
Udah. Stop. Putri, Narik becak sampai ke sini. baru pertama kalinya ya becak itu masuk kantor. Mas udah sampai. iya, udah tahu, udah sampai. Kenapa? Mas, lebih baik Mas itu ngojek dengan motor saya ketimbang naik becak, Mas. Iya. Mau naik becak, mau naik ojek, mau naik apapun itu terserah saya. Saya itu cuma kasih saran terhadap kamu. Biasa aja kalau jawab kamu. Ya, Kamu belum tahu siapa saya. Saya itu calon karyawan di sini. Hanya sekedar calon. Kan? Iya, kenapa? Masih bukan karyawan di sini. Diam kamu. Aku gak ada urusan sama kamu. Put. Kamu gak malu ya? Hah? Seorang wanita itu mengendarai becak seperti ini gak malu kamu, Hah? Apa yang harus malu sih? Lagian ini pekerjaan halal kali. Kalau halal ya halal, tapi setidaknya profesi kamu ini wanita loh, bukan laki-laki. Diam kamu. Ngapain kamu ikut campur urusan pekerjaan orang lain? Ini temanku. Tadi kamu sudah mempermalukan Vina ya? Iya. Soalnya Vina itu tidak ada kerjaan. Hah? Ngapain juga aku mempermalukan Vina? Yang ada Vina duluan yang mempermalukan aku. Aku kan cuma ngomong apa adanya, ya nggak usah marah lah. Ya direm. Kamu tahu kalau kamu memang orang kaya, gak apa-apa nyerocos kamu mulutnya. Sama dengan becaknya gayanya. Bentar. Cukup. Saya masih punya urusan sama wanita ini. Kalian itu nggak usah ikut campur. Memang cuma kamu yang ada urusan sama wanita ini. Kamu siapa? Itu cuma urusan sepele. Gak usah diperpanjang. Kayak anak kecil aja. Memang pintar kalau orang menilai orang ya. Kamu belum tahu perasaan Vina. Semisal kamu gak ada kerjaan, dihina tanpa pekerjaan, gimana? Jangankan kamu, orang tuamu sakit hati. Vero, diam. Kamu juga nggak mikir perasaan aku gimana perasaan aku waktu dihina Vina. Kamu nggak usah kayak gitu dong. Kita sama-sama punya perasaan. Aku nggak akan menghina orang kalau aku itu nggak dihina duluan sama dia. Lagian aku tadi tuh bukan menghina. Itu cuma saran. Itu juga fakta kok, bukan bohong. Apaan fakta? Kamu nggak lihat ya, mata kamu itu nggak lihat. Aku udah kerja di kantor ini. Nih. Udah kerja, kamu itu masih mau mencalonkan diri kan? Berarti kamu belum punya kerjaan. Tapi setidaknya kita itu lebih bagus nanti kalau kita mempunyai kerjaan, Put. Cukup. Jangan bikin keributan di perusahaan ini. Ya? Kalau kalian nggak ada kepentingan lagi, silakan kalian keluar dari sini. Aku gak peduli. Selagi saya tidak tahu pemilik perusahaan ini siapa, gak peduli. Becak ini bakal aku buang. Percuma punya becak. Apaan sih, turun nggak turun? Turun, Vero. Ini becak bapak aku. Kamu jangan kurang ajar ya. Oh, becak bapak kamu ini. Vero. Apaan sih kamu? Punya kaki tuh yang sopan. Kamu nggak pernah diajarin sopan santun ya? Ini becak buat mencari nafkah bapak aku. Harusnya kaki kamu itu nggak usah sampai naik-naik kayak gitu. Kamu tahu becak ini buat mencari nafkah buat kamu. Kenapa kamu mempermalukan dia dan menasihatin dia? Kamu gak usah menasihati orang lain sebelum diri kamu itu benar-benar sempurna. Iya udah, kalau nggak mau dinasehatin nggak usah sok menasehatin orang. Mas, yang sabar ya ngomongnya. Jangan seperti itu terhadap wanita. Untung dia wanita. Dia itu masih mau bekerja menjadi tukang beca. Dia nggak malu dan dia nggak gengsi. Dan satu hal lagi ya Mas. Mas itu sungguh kelewatan. Kelewatan apa? Aku wajar-wajar aja ngomong faktanya. Kalau dia becaknya itu milik bapaknya, apalagi Putri. Bilangkan sama orang tua kamu, Put, kalau punya profesi jelek jangan diturunkan sama anaknya. Gak usah bawa-bawa nama orang tua. Orang tua ada di rumah. Dia itu nggak tahu apa-apa. Jangan bawa-bawa nama orang tua dan menjelek-jelekan nama orang tua. Saya tidak mempermasalahkan itu. Terus apa dari tadi? Tapi setidaknya kalau mempunyai orang tua itu turunkan yang baik-baik lah. Masa tukang becak itu profesi baik? Memang halal, tapi setidaknya profesi itu profesi murahan, Put. Semua orang ingin hidup enak. Semua orang ingin hidup bahagia. Semua orang ingin hidup bercukupan. Tapi sudah takdirnya dia, gak usah mempermasalahkan. Udahlah. Udah Mas, udah Mas. Gak usah ikut-ikut campur kamu. Orang kayak orang gila ya. Dari tadi orang ngomong, menangnya sendiri. Cukup ya Vero. Sini kamu. Kamu dengerin ya. Orang tua aku nggak pernah mengizinkan aku untuk bekerja seperti ini. Tapi aku terpaksa karena orang tua aku masuk rumah sakit dan butuh biaya. Orang tua aku harus operasi. Kalau bukan aku yang kerja terus siapa? Kamu punya mulut itu tolong dijaga. Kamu tolong ngertiin perasaan orang lain kalau kalian itu pengen di ngertiin. Gak usah bentak-bentak ya. Saya
saya punya telinga. Atau Apa? orang tuanya ngamar di rumah sakit. Udah kritis. Bukan. Apa tuh? Karena kecapean naik Pak. bentor. Ya, Ada apa, Pak? Tolong usir orang-orang ini yang sudah bikin onar di sini. Siapa? Kalian berdua ya. Sudah saya bilangin jangan bikin onar di sini. Jangan bikin keramaian. Kenapa kalian masih bikin keramaian? Udah, keluar. Pak, bentar Pak. Ada becak nih. Mau diapakan becaknya? Kenapa gak diusir Pak? iya. Udah, biarin aja. Pak, Kamu yang bentar Pak. Bapak belum tahu kepanjangan becak Pak. Oh ya, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Udah biasa dihina kok. Aku ingin bilang sesuatu sama kamu. Tapi mungkin waktu ini belum tepat. Tapi ini menyangkut bapak kamu. Udah apa? Kenapa tiba-tiba bahas bapak aku? Pertama-tama aku minta maaf banget ya. Waktu itu kondisi cuaca udah malam, hujan dan kabut tebal. Dan aku nggak tahu kalau ada becak di depan. Tiba-tiba muncul dan kejadian. Tapi aku nggak sengaja. Waktu itu aku takut. Aku takut. Seperti Takut itulah. apa? Jangan bilang kamu yang udah nabrak bapak. Kenapa kamu ninggalin bapak? Kenapa kamu nggak tanggung jawab? Kamu nggak tahu kondisi bapak aku waktu itu di jalan. Hah? Kamu nggak tahu kondisi bapak aku sekarang? Hah? Bapak aku masih di rumah sakit. Untuk biaya operasi pun aku harus tiap hari narik beca. Sebelum aku bisa membayar operasi itu, bapak aku nggak bisa dioperasi. Kenapa kamu lari dari tanggung jawab kamu? Ayo jawab. Kenapa diem aja? Kenapa kamu waktu itu nggak nolongin bapak aku? Kenapa? Ya, waktu itu aku takut. Jadi aku pergi. Tapi aku akan bertanggung jawab. Aku akan membiayai semua biaya operasi apa yang dibutuhkan nanti oleh bapak kamu. Dan aku akan menanggung hidup kalian berdua. Tolong maafin aku ya. Aku minta maaf. Aku merasa sangat-sangat bersalah waktu itu. Dan karena aku ketakutan, aku pergi. Seharusnya aku tidak pergi waktu itu. Dan aku menyesali semua itu. Pada awalnya aku tidak mau mengakui ini semua. Dan aku menyelipkan uang di kotak becak kamu. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hey Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey Dinda, masihkah bisa